kayak sebuah apa ya, kayak gerbang tadi, kayak Kayak gerbang. gerbang. Gerbang, tahu gerbang? Ya, Gerbang kayak gerbang besi itu. kayak gerbang besi itu. Semakin lama itu kayak ada yang keluar dari situ. Ada yang keluar. Mm-mm. Wujud apa, Kak? Kayak apa ya? Kayak putri keraton, tahu kan? Ya. Putri keraton. Heeh. Itu kayak kuda, naik kuda putih. Lah, terus yang putri keraton pakai warnanya apa bajunya? Waktu itu Kak, kuning sih. Nah, saya Kuning. lihat itu kuning keemasan gitu. Oh, Mm-mm. kemasan. Cuma dianya itu madep ke saya kayak apa? Kayak kayak nyuruh saya apa? Kayak nyuruh saya maju gitu. Gitu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin. Biasa dipanggil bebas, Mas Jin boleh, Kang Jin boleh. Yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Semoga kalian yang nonton dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu berkah dunia dan akhirat dan harus selalu mencari pekerjaan yang halal ya guys ya, jangan sampai nyumpah pesugihan atau nyerang santet, jangan. Nah di sini gue sudah narasumber nih, namanya Kak Dewi. Kak Dewi ini akan menceritakan pengalaman mistis. Beliau ini punya pengalaman dari kecil sering melihat makhluk astral atau makhluk gaib dan bangsa jin. Dan di situ Kak Dewi ini juga mempunyai pengalaman waktu zaman sekolah, tempat-tempat yang sakral dan keramat, dan juga tempat yang sangat-sangat menyeramkan. Oke, yang penasaran ceritanya kita sapa dulu dong Kak Dewi. Apa kabar Kak? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Makasih Kak udah mau hadir di Kang Jin Misteri untuk menceritakan pengalaman mistis gitu ya. Jadi yang namanya makhluk gaib, bangsa jin, dan lain-lain semua itu kan ada ya Kak ya, makhluk gaib itu ya. Oke, oke. Dampingan. Udah siap Kak? Apa? Udah siap untuk menceritakan pengalaman gitu? Iya, Udah. Oke guys, Kak Dewi ini sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan di skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya ceritanya dari narasumber yang menceritakan pengalaman mistis yang diambil kisah nyata. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Kak Dewi ceritain. Ini ya, bermula kan saya waktu kelas 6 SD itu kan waktu sekolah. Itu di tempat-tempat kayak sekolahan itu sering kayak lihat-lihat apa ya, kayak makhluk-makhluk yang menurut saya sih menyeramkan gitu ya. Sampai kadang membuat saya kok ada makhluk apa seperti itulah. Yang menurut saya ya menyeramkan lah. Terus lagi sampai akhirnya kan ke masa sekolahnya kan SMA lah waktu Ya. itu, muncak-muncaknya itu di waktu SMA, SMK lah ya. Saya pernah sering kerasukan, kayak di tempat-tempat yang menurut orang itu kayak angker lah, pernah ikut mendaki, pecinta alam waktu itu saya juga ke mana itu daerah Dieng kayaknya, arah ke Dieng, Curug apa tapi saya lupa. Waktu itu rombongan 70 orang. Lah itu ada kesurupan massal. Lah saya di situ kan lihat, cuma sekedar lihat, tapi nggak taunya itu kayak apa? Ikut ikut ke saya gitu. Lah saya nggak sadar, akhirnya kan kata yang lihat saya itu saya lari kenceng, kayak nggak bisa ditenangin gitu. Itu kejadian itu lama, selama perjalanan sampai ke curugnya itu. Sampai ke curugnya itu kan berapa oh? 2 jaman itu. Saya nggak bisa sadar, nggak bisa ngendalikin diri sendiri. Akhirnya kan hampir saja tuh saya mau masuk jurang waktu itu. Maksudnya itu. Untungnya tuh kan ada apa kayak petugas yang ikut pecinta alam gitu lah. Kan setiap kayak regu kan ada ketuanya. Ketuanya itu kan
yang apa, yang selalu dampingin saya waktu itu, sampai ke atas puncaknya itu. Yang ya saya nggak ngerasain apa-apa, cuma pas sadar-sadar itu badan itu kayak kayak sakit semua gitu sih. Tapi Sakit nggak gitu. nggak inget kayak Kejadian apa nggak ingat? nggak inget kejadian apa, saya nggak inget. Inget-inget kok badan ada pegel, tapi nggak sampai di situ. Herannya itu udah pulang habis ikut itu tuh nggak lama itu aku sakit, tapi herannya sakitnya itu kayak aneh, maksudnya sakitnya itu Kak, kalau orang kan masuk rumah sakit kan kadang kan sakit apa gitu yo. Kalau diobservasi dokternya itu kok ini anak nggak sakit apa-apa tapi kenapa bisa sakit gitu. Nah, waktu itu kan saya memang kan orang tua saya bingung ini anak kenapa kok dokter ngomongnya baik-baik saja gitu. Akhirnya kan orang tua saya kan coba cara bawa saya lah ke apa kayak Pak Ustadz gitu. Ya, akhirnya kan saya kan di apa kayak di ruqyah gitu sih. Akhirnya kan setelah di ruqyah, saya alhamdulillah udah agak mendingan lah ya. Tapi nggak sampai di situ. Saya kira kan setelah udah di ruqyah itu kan apa namanya udah nggak bakal kejadian seperti ini lagi lah ya. Lah kok kayak tambah gitu loh, tambah gitu. Akhirnya kan bingung lah ya ini anak kenapa ya, maksudnya kan mungkin kan belum tahu lah orang tua saya itu kenapa Ya. waktu itu. Akhirnya kan saya kan ya pengennya udahlah biasa aja ya, nggak apa-apa, saya kan nganggapnya ah nggak apa-apa paling nggak ada apa-apa gitu. Tapi herannya itu kok semakin kita nggak apa-apa kok kayak tambah gitu, tambah kayak ada kayak Magnet. kayak Kayak magnet. magnet, iya. Akhirnya kan waktu itu saya pernah diajakan teman-teman saya kan yang deket lah, teman main lah ya, kan gini. Yuk kita main ke pantai Selamaran yuk. Mm-mm. Yuk aja kan aku ikut lah. Nah, aku ikut ke pantai Selamaran. Lah, ikut ke pantai Selamaran itu kan lihat deburan ombak sih kok. Ombak kok tinggi, tinggi gitu. Nah, aku nggak mau lah. Teman-temanku kan main ke tepian gitu loh. Waktu itu kan zamannya awal-awal kenal HP Android ya, Iya. dulu ya maksudnya ya. Teman-temanku ngajak foto-foto, tapi akunya kan enggak lah. Aku mau duduk saja di sini, sana kalian main lah ya. Nggak jauh, kenapa kan lihat kayak desiran ombak tuh kayak aneh gitu sih. Mm-mm. Ombaknya itu kayak gimana? Beda. Beda. Mm-mm. Nah, akhirnya tuh kok samar itu kayak bentuk kayak sebuah apa ya kayak gerbang tadi kayak Kayak gerbang. gerbang. Gerbang tahu gerbang Ya, gerbang kayak gerbang besi itu. kayak gerbang besi itu semakin lama itu kayak ada yang keluar dari situ. Ada yang keluar. Mm-mm. Wujud apa, Kak? Kayak apa ya, kayak putri keraton tahu kan, Ya. putri keraton Heeh. tuh kayak naik kuda putih. Lah, terus yang putri keraton pakai warnanya apa bajunya? Waktu itu Kak kuning sih. Nah, saya Kuning. lihat itu kuning keemasan gitu. Oh, Mm-mm. kemasan. Cuma dianya itu madep ke saya kayak apa? Kayak nyuruh saya apa? Kayak nyuruh saya maju gitu. Gitu. Akhirnya kan saya kan karena keadaan saya bengong ya, Ya. maksudnya kan saya coba apa itu? Apa kan aku kan kayak lagi bengong apa itu ya? Meh kayak mau ngedeketin gitu loh. Akunya itu mau ke arah bibir pantai, ke Iya. pesisirnya. Cuma waktu itu aku nggak sadar, akhirnya kan temen aku langsung apa? Kamu mau ngapain ke situ? Itu tuh kayak ada orang tuh di situ, gitu. Naik naik apa nggak naik kuda gitu. Tapi kan kayak bawa sesuatu loh. Tapi di kudanya itu kayak dokar gelinding gelinding tuh. Tapi di apa belakangnya itu kayak ada apa ya semacam kayak tungku, bukan tungku ya macamnya kayak keranjang. Ada dua keranjang gitu. Aku ambil saja kan
itu apa, kan penasaran kan. Tapi temen-temenku itu, aku ngomong gitu nggak lihat apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya nggak lama itu memang aku tuh kayak kayak ada narik gitu loh, pengen ke situ. Rasanya tuh pengen ngedeketin itulah. Nah, akhirnya kan aku ditarik sama temenku, "Jangan, jangan ke situ. Itu ombaknya besar, ayo pulang, pulang." Tapi aku nggak mau pulang. Di situ, langsung di situ doang pengennya. Dan akhirnya kan nggak lama itu kok aku pingsan. Aku pingsan, aku dibawa temen-temenku lah. Waktu itu kan aku dibawa pulang besok-besoknya kan, "Ini kok anak sering kayak gini, kenapa?" Orang tuaku kan. Akhirnya kan temanku kan ada kenalan gitu, mungkin kan saudaranya apa-apa, coba ditanyain ke saudaranya itu. Nah, ditanyain lah besoknya itu, aku ditanyain ke saudaranya temenku itu, kenalannya temenku. Katanya itu, "Oh ya, ini memang ada kayak turunan gitu loh." Maksudnya dari siapalah. Bapakku kan nggak percaya waktu itu. Nggak percaya, "Ah, nggak mungkin, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa." Cuma memang katanya itu kan, iya ini keturunan, nggak bisa, apa, kayak nggak bisa dihilangin gitu. Cuman kan akhirnya kan aku kan, ya mungkin nggak bisa hilang, tapi karena apa, kayak biar ditutup lah, biar nggak ada yang bisa masuk, itu kan, biar nggak apa, kayak kayak dipager, biar nggak apa. Oh iya ya. Mm. Akhirnya aku dibawa ke daerah sana, Talung lah tempat saudaranya itu, saudaraku itu. Nah itu dibawa ke sana, terus ya ya itu kayak dia apa, disuruh minum kelapa hijau tapi nggak boleh jatuh ke tanah, kelapanya itu harus metik langsung pakai tangan, dibawa ke bawah, nggak boleh kelapa jatuh. Hmm, Mm. syaratnya kayak gitu. Iya, lah ya akhirnya ya alhamdulillah sih setelah dari situ udah nggak sering kesurupan lagi. Cuma kalau lihat-lihat hal-hal yang Mm-mm, kayak gitu masih sering masih sampai sekarang. sampai sekarang. Apalagi kan di rumah saya kan, sebelah rumah saya itu kan rumah kosong ya, kosong tuh hampir 10 tahunan Mm-mm. itu. Itu banyak sekali tuh di situ, sering sering apa ya, sering kayak ganggu gitu. Kan memang kalau rumah sebelahnya kosong, sebelahnya enggak itu kan mungkin bisa nyetrum sih. Itu Mm-mm. bisa kayak rumahnya tuh jadi nyetrum. Iya. Ya itu kadang ganggu. Cuma karena saya kan udah terbiasa, ya udahlah, nggak apa-apa kan, asal sananya nggak macem-macem lah, nggak apa-apa. Ya sampai sekarang ya yang saya rasakan seperti ini. Itu kakak pas lihat di selamaran dia pakai pakaian kuning keemasan. Dia Iya, pakai mahkota nggak? iya pakai. Berarti Tapi mahkotanya itu kayak satu apa, kayak apa itu, ada kayak batu 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 mustika. kata batu mustika gitu. Cuma satu gitu, kayak satu gitu, batunya itu satu. Terang-terangan atau jelas itu? Apanya? Pas lihat sosok beliau tuh, pak, Awalnya kan transparan, ya waktu gerbang itu kayak membuka dibuka. gitu, transparan. Pas itunya udah keluar, orang itu udah keluar, itu kan makin jelas. Cuma kan dia hanya senyum gitu, senyum tapi sambil ngelabein tangan Sampai itu. tangan. Ada kuda juga, apa ada kudanya, kan? Udah Terus beliau ada berapa orang? Berarti satu atau dua? saat ada dua. Heeh. Satunya itu kayak pengawalnya itu sih, kayak apa, kayak Pengawal, kusir pok ya usir, namanya usir ya. kuda gitu. Kusir. Nah itu itunya sendiri apa itu, nggak ada yang dampingin siapa-siapa, cuma sendiri di situ. Hmm. Terus pengalaman pas waktu zaman sekolah, selama sekolah, lihat apa aja pas waktu zaman sekolah? Ada kejadian apa dari makhluk-makhluk Ya, astral? dari zaman sekolah itu ya di sekolahan kan, waktu itu kan aku sekolah di sana lah, di mana, SMK 1 ya, SMK 1 Warungasem ya. Waktu itu kan saya angkatan pertama kan, dulu dan situ kan sawah-sawah sih. Itu bangunan cuma satu-satu, kelas satu, satu, satu apa, cuma ada berapa kelas doang lah ya. Ya, Nah itu sering sering kadang mengganggu, kadang sering mengganggu.
Kadang sering, nah itu kejadian yang paling aneh itu di situ, sering kerasukan, kadang sering apa, ya itu tiba-tiba kayak pingsan sendiri, tapi lama, herannya siumannya itu lama gitu. Mungkin karena tempat itu tuh kan baru dibangun, jadi kan tempat baru lah ya Iya. maksudnya kan ya. Mungkin kan, ya kejadian di SMK itu kadang waktu kemah juga sering kayak gitu kalau mencari jejak kan, camping di sekolahan. Aku kan hampir aja kan, aduh jalannya mana ini? Waktu di pinggir jalan itu kan apa hiking malam apa ya namanya ya? Mencari jejak itu kok sering kayak ada yang nyautin sini, sini belok sini gitu. Tapi aku kok karena kukira kan kayak apa kayak kakak kelas nyuruh belok sini gitu, ternyata nggak ada siapa-siapa Iya. di situ. Ya kejadian-kejadian itu dulu sering sih buat kayak malah kayak apa ya, bikin nggak sadar tapi bikin badan sakit gitu, kalau sadar sakit gitu kayak lelah capek kayak habis ngapain gitu, padahal sininya nggak tahu lah apa habis ngapain gitu. Berarti pas waktu dirasakan kerasukan ini, badannya kayak ada yang masuk atau gimana itu rasanya? Oh ya kayak nggak kerasa apa-apa, cuma kayak badan itu berat gitu sih, Berat. berat tapi kayak nggak ingat apa-apa setelah sadar itu, cuma badannya tuh kayak berat gitu. Cuma ya alhamdulillah sekarang udah nggak seperti itu lagi lah ya maksudnya. Terus dari penunggu-penunggu sekolah kan biasanya kan angker itu kan dari atau kejadian para murid gitu kan. Nah, biasanya ya penunggu yang sering nampak itu apakah di sebuah sekolah tersebut gitu? Seringnya itu kayak kayak apa ya, kuntilanak gitu sih seringnya. Kuntilanak. Kakak lihat sendiri melihat itu. Kuntilanak itu di kamar mandi biasanya. Di kamar mandi itu kayak ada, ya itu kayak perempuan. Emang mungkin tempatnya mungkin ya, tapi Iya, nggak cuma di situ aja sih, kayak di pojok pojok sekolahan itu, sebelah pojok itu ada pocongnya. ada pocong. Heeh, ada pocong di situ. Tapi nggak cuma pocong, kalau di jalan-jalan Kak, banyak anak kecil-kecil itu sih. Ya kayak komplek di situ tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak tempat komplek, tempat gitulah kayak tempatnya memang tempatnya Iya. kayak pasar orang-orang yang nggak kelihatan gitu loh. Kayak kompleknya emang ini rumah kami gitu kayak. Itu, Cuma karena udah dibangun sekolahan ya mau gimana lagi. Terus di zaman waktu kecil yang sering terjadi apa Kak? Selama kakaknya melihat makhluk gaib zaman waktu kecil gitu ya? Ya. Oh ya, itu awalnya kan aku di rumah. Istilahnya kan waktu aku SD itu baru apa ngeh itu kan SD itu kok awalnya kok kuning. Itu aku lihat pojokan rumah gitu kan awalnya tuh kuning, 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 kuning kayak kuning semua gitu. Kuning. Heeh. Kuning warnanya tuh nggak tahu kuning apa. Kok akhirnya kok kayak bentuk-bentuk wajah tapi kok kuning, warnanya Kuning. kuning, heeh. Mungkin dunianya para jin apa apa Ya, kayak kuning, warnanya tuh kuning. kuning-kuning cahaya gitu. Kuning cahaya. Ya ada lagi juga yang muter kayak pusaran gelap, 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 gelap gitu kok. Akhirnya kayak membentuk bentuk kayak wajah gitu. Itu waktu awal-awalnya. Awal-awalnya. Awal-awalnya kan cuma saya kan paling apa ya pusing biasa mungkin kan pikiran saya pusing paling pusing lagi pusing lah. Tapi kok lama-lama kok keterusan kejadian kayak gitu tuh Terus sampai keterusan. sekarang gitu. Sampai sekarang sih tapi alhamdulillah kalau sekarang saya udah nggak sering kayak gitu sih. Udah apa udah netral gitu, udah nggak sering kayak dulu kerasukan, pingsan. Kalau lagi apa upacara apa-apa kerasukan pingsan gitu. Terus selama kakak bisa melihat mereka pernah berkomunikasi atau melihat flashback masa lalu mereka, contohnya nih umpama tempat sini pernah kejadian kecelakaan gitu, terus arahnya nggak tenang gitu, kakak pernah lihat flashback kayak gitu nggak? Enggak sih, kalau lihat flashback-nya enggak, cuma dia menampakkan diri aja.
Tapi menampakkan diri itu kayak ada isyarat apa gitu loh. Maksudnya tuh misal gini ya, Mhm. aku pernah lihat sih daerah daerah Kalibeluk ya kalau nggak salah ya. Kan itu kayak di Kalibeluknya mana ya, tempat Serabi-Serabi itu sih. Itu daerah situ kan ada pohon besar. Pohon besar itu katanya kan itu waktu itu pernah ada orang bunuh diri sih Mhm. itu. Lah itu tuh aku kok lihat lihat itu tuh orangnya tuh tapi masih di situ. Mati di situ. Heeh. Maksudnya tuh gini loh, kan di situ pernah ada orang kejadian bunuh diri. Kan akhirnya kan jenazahnya udah dibawa pulang ya. Iya. Tapi kayak rohnya itu dianya itu masih di situ mulu di tempat yang itu. Tempat apa? Tempat pohonnya itu. Mati Kayak itu, heeh. masih di situ aja nggak pernah kemana-mana. Kakak lihat sendiri berarti? Di situ kayak apa ya? Ya nggak tahu nungguin apa pokoknya di situ mulu nggak pernah kemana-mana. Muter-muter itu, Mungkin karena orang yang meninggalnya bunuh diri kan mengakhiri hidup sendiri iya, kan. bunuh diri gitu kan ya. Heeh. Heeh. Berarti, Cuma dia nggak mau komunikasi sama saya, heeh. nggak ngucapin apa-apa. Tapi Cuma, kakak lihat itu dia orang yang meninggal itu. orangnya ya pakaiannya tuh masih sama persis kayak gitu. Oke, oke, Dia. iya, iya. Cuma muter aja di situ. Oke, oke, oke. Menarik sekali ini guys ya. Gue juga punya pengalaman nih kak pas waktu temen gue ini bunuh diri, pas waktu aku layat untuk mengakhiri teman gue ini bunuh diri. Pas di kafane, gue melihat ada sesuatu yang menangis gitu kan. Dia pakainya sama, gitu kan. Pakainya sesuai bunuh diri gitu. Dia itu duduk tapi nangis gitu kan. Seakan-akan dia menyesal itu. Kenapa itu jin goren atau orang yang meninggal kita nggak tahu semua kan. Berarti kakak sendiri juga melihat orang yang bunuh diri itu sama gitu. Mungkin kan konon katanya kan kalau orang yang bunuh diri kan, kata ustadz-ustadz itu kan ya matinya nggak tenang kok ya, Nggak tenang. mengakhiri hidup sendiri Iya, bukan karena takdir dia meninggal. iya. Kalau orang yang bunuh diri itu katanya itu kan emang rohnya itu masih di situ, nggak diterima apa kembali pun kayak belum diterima kayak Iya, nyatain. bener. Tapi kalau orang memang meninggal benar-benar meninggal mungkin korin. Korin nih. Saya kan pernah juga tuh waktu almarhum bapak saya meninggal tuh ya. Berarti 1 bulan kemudian itu tuh kayak kebiasaan bapak saya tuh. Tapi saya herannya nggak inget tuh, oh bapak udah meninggal. Mm-mm. Tapi kok pernahnya tuh masuk. Kan dia kalau masuk, masuk aja nggak pernah negur Nur apa gitu, apa Dewi gitu. Enggak, masuk kelebatan gitu lagi jalan gitu. Oh, Terus aku lihat oke, oke. kok nggak ada orangnya gitu. Wah, oh iya ya udah nggak ada. Eh, Saya langsung istighfar gitu eh. kan. Ya Allah, itu kan bapak udah nggak ada gitu. Ya mungkin tuh korin. Kalau orang udah meninggal kan arwahnya udah sampai sana, tapi yang korin kan enggak. Mm-mm. Terus kakak ini kok bisa melihat dari kecil ya, atau dari ilmu warisan leluhur, atau orang tua, atau buyut, simbah ada? Ya kalau katanya orang itu orang yang ngobati saya itu dari buyut sih turun turun temurun mungkin. Heeh. Tapi herannya kok kenapa saya? Padahal kan saudara-saudara dari orang tua saya kan banyak. Banyak pengen pengen apa ya? Pengen Bisa jadi melihat itu. bisa melihat, pengen nerusin lah ya, tapi kenapa kenapa saya gitu? Berarti saudara-saudara nggak ada gitu. Cuma kakak sendiri itu. Iya, Sampai sekarang masih ya? masih. Cuma saya kan udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan Heeh. nggak bisa ngendaliin diri. Nah, sekarang apa? Bisa mengendalikan. Sudah bisa. Berarti kalau cara mengendalikan dari orang makhluk kayak mau masuk gitu, Ya udah nggak bisa, dia nggak bisa masuk. udah nggak bisa. Tapi dulu memang pasrah gitu. Karena apa? Belum bisa ngendaliin gitu. Mm-mm. Kayak belum dikunci gitu. Mm-mm. Nah, setelah dikunci kan yang dari luar itu nggak mau masuk gitu. Cuma di apa lewat aja gitu. Berarti setiap kakak ini sekali bertemu mereka, melihat makhluk gaib ini secara otomatis cuma kakak sendiri yang pengen lihat gitu. Enggak, aku nggak pengen lihat, tapi dianya sendiri yang menampakkan. Menampakkan.
Tapi herannya nggak pernah ngajak komunikasi apa gitu, nggak. Enggak ya. Cuman menampakkan wujudnya aja gitu. Terus kembali ke selamaran ya, kakak melihat sosok Adya Ratu ya, dia pakai kuda gitu kan, Ya, dan melambaikan tangan. Itu posisinya di mana? di sebelah kalau sekarang tuh Pintu masuk wisata, belum, belum, bukan itu. jembatan, Berarti kalau dari sini itu sebelum jembatan, Kak, itu loh. Kalau sekarang yang jadi wisata apa ada tebing-tebing tinggi itu sih, tahu nggak? Kan dulunya situ banyak pohon cemara ah gitu ya, kan. Nah itu di situ area situ, aku lihat itu di area situ. Tapi berarti kan lautnya di Sungai Selamaran tuh jembatan terus utara gitu, mm-mm, di situ, gerbangnya di situ. mm-mm. Bukan sesudah jembatan loh ya, tempat Heeh, yang banyak orang mancing, mancing-mancing itu. Itu letaknya di situ. Aku lihat itu sekitar situ ya. gerbangnya Yang besar apa nggak? kayak apa perbatasan kan tengah kayak ada tugu panjang gitu loh. Lah itu ngelewatin itu. Berarti kan kakak di pinggir pantai nih kan, Mm-mm. berarti lihat gerbangnya tuh gede nggak? Gede sih, tapi kan itu warna gerbangnya itu kayak kayak apa ya? Kayak kemasan Emas, kristal, bukan emas, tapi kayak apa? Kayak kristal gitu sih. kristal. Kayak kristal. Berarti kakak melihat itu gerbangnya buka itu. Mm-mm. Kak, dan di mananya tuh, nah itu keluar, tapi dia tuh pakai apa? Pakai baju keemasan. Kemasan kuning Heeh, gitu. kuning, warnanya kuning. Di apa juga ada mahkota ya. Ini Mm-mm. aku ada lukisan nih, aku ambil ya. Coba barangkali hampir sama sih kan. Ya, ini lukisan dari Nyerok Kidul. Oh, ini kan Nyerok Kidul lah. Tapi ini versinya kayak gini nggak? Bukan, Nggak. eh, bukan. Bajunya itu kuning. Kuning kan? Nggak. Ya, kan Nyerok Kidul atau mungkin beliau kan dari Lancar nggak tahu semua kan. Tapi kakak melihatnya ada mahkotanya kayak gini. Mahkotanya bukan kayak gitu. Kayak apa sih? Kayak apa? Kayak panjang gitu sih. Panjang, Kayak mahkota simpel tapi panjang. Terus ininya itu ada kayak apa? mustika. Mustikanya. Tapi kira-kira wajahnya usianya kayak gini atau Iya, kayak gini? Mirip, hampir mirip sih. mirip ya. Oke, berarti cuma dia pakai kuning keemasan, tapi kan ini kayak hijau kan. Oke. Selamaran ya. Ada yang lain lihat-lihat seperti korban-korban tumbal Oh, pesugihan itu lihat nggak? itu yang aku lihat itu kayak apa ya? Kan aku sempat ngomong ya, itu keranjang bawa keranjang. Keranjang ya. Iya, kereta kencananya itu bawa keranjang. Mhm. Tapi keranjang itu kayak ada isinya gitu loh. Isinya apa? Isinya itu kayak apa ya? Kayak orang-orang minta tolong gitu. Minta tolong. Heeh, Dia berarti ada suara tolong-tolong gitu? heeh. Tapi kan nggak tahu itu apa. Kayak orang tapi orangnya tuh kayak gini loh. Kan lambaian tangan kayak gini tuh kayak Banyak nggak di keranjang itu? ada 2 keranjang sih. Iya. Jadi keranjang ini kan transparan lihat ada sosok, ada orang di situ. Iya kayak tangan gitu. Heeh. Heeh, kayak tangan mungkin dia korban atau tumbal. Ada suara tolong-tolong Mm-mm. gitu. Kayak Berarti tangan tapi. kereta kencana, tapi keranjangnya di belakang. Mm-mm. Nah, terus yang sosok wanita ini berarti di depannya. Di belakang itu apa? Kayak kusir. Kuda, ya kan Kusir. dia berdiri atau duduk? Duduk. Duduk. Berarti terbang ya atau dari di atas air itu lihatnya. Terbang kayak Terbang. gini. Kok gue sampai merinding ya? Ini bener mungkin nggak tahu semua kakaknya kan melihatnya kan dia pakainya kan kuning keemasan gitu kan. Kayak ada lorong sih. Lorong situ, daerah situ tuh sebenarnya ada kayak lorong pabrik, tahu gak pabrik? Pabrik Itu tuh kayak ada lorong, kayak pabrik, tembusannya itu pantai sampai ujung negoro. ujung negara, Mm-mm. Batang, Ujung negoro itu kayak Batang. Batang kan. Ada sosok-sosok yang lain seperti katanya kan di bibir pantai ada kepala-kepala manusia yang korban pesugihan ada. Iya, Lihat Kak, kayak kursi-kursi gitu sebenarnya itu. kursi. Heeh. Nah, itu kan kebanyakan korbannya ya, Heeh. maksudnya kayak tumbal mungkin yang dijadiin kayak kursi, tapi kalau yang minta sendiri Heeh. mungkin kan dijadiin kayak bedaknya itu nih. Budak Heeh. dari situ.
Hmm. Berarti yang korban malah dijadikan kursi. Nah, ya kursi kayak dijadiin apa? Kayak gerbang pinggirannya, Heeh, gerbang bukan pintunya itu loh. heeh. Pagar Pilar-pilar pilar-pilar gitu. itu Tubuh-tubuh manusia gitu. tubuh-tubuh manusia. Heeh. Kakak lihat Tapi hidup. hidup. Itu hidup. Orang Berarti itu hidup. mungkin mereka dia mana ya? Mungkin menjerit atau minta tolong gitu. Ya, kalau minta tolong ya kayaknya enggak, tapi ya kayak wajah-wajah nangis gitu sih. Nangis ya kan? Nah, menyesal mungkin. Ya mungkin kenapa aku yang harus jadi tumbalnya. Heeh. Itu kisaran yang banyak itu yang korban tumbal tersebut dijadikan pilar gerbang itu kan. Itu wanita atau cowok itu? Campur sih. Campur. Heeh. Usianya Usianya rata-rata muda sih. muda. Muda, kayak usia berapa ya? Paling 30-an Posisinya di mana Kak? Posisinya yang di gerbangnya. masuk masuk gerbang kayak apa? Kayak ada pancoran apa? Air gitu sih, pancoran. Kayak apa ya? Kolam air kayak gitu. Itu Kak kolamnya itu terbuat dari apa? Itu. Manusia? Mm-mm. Berarti hidup manusianya itu hidup. Iya, mungkin kan apa tumbalnya Bu ya? Mungkin nggak tahu. Mungkin jadi Biasa tumbalnya. banyak yang menangis gitu ya. Menangis tapi tidak tolong gitu, nggak Enggak. minta tolong, nggak nangis. Terus yang pelakunya dijadikan budak. Kakak lihat budak apa itu? Kayak kerja, Kerja apa? kerjanya kayak kerja apa ya? Kayak kerja apa rodi apa kayak kerja rodi gitu. Suruh Banyak. kerja ngangkut-ngangkutin apa gitu. Banyak nggak? Banyak sih. Banyak. Mm-mm. Terus ada penjaganya. Tuh, lihat. Penjaga itu gerbang ada penjaga tapi kayak emang tugas prajuritnya situ bukan Pakaiannya tumbalnya. apa itu? Bahkan kayak orang zaman dulu itu sih. Kerajaan. Kerajaan kayak ada tamengnya gitu. Oh. Berarti kakak benar-benar melihat alam mereka ya. Alam gaib dari Ya, karena kan waktu itu kan saya kan nggak pengen lihat cuma duduk-duduk aja pas di situ kok menikmati suasana wisata selamaran gitu kan. nah, ya duduk-duduk aja mungkin dia lagi apa pas kebetulan mungkin waktu Heeh. itu kan hari apa ya saya lihat tuh kalau nggak salah hari Jumat kayaknya. Jumat Sekitar jam 10-an. pagi. Iya. Terus kakak kan pingsan tuh kan. Nggak kuat atau gimana kok pingsan gitu? Ya aku tuh nggak kuat gitu Nggak kuat dalam arti melihat mereka atau nggak kuat dari pengen maju. keping maju? Tapi dicegah sama temanku jangan mau Jangan kemana gitu. Akhirnya kan aku nggak lama pingsan udah sampai rumah. sampai rumah. Terus yang kakak lihat berpakaian keemasan ini sosoknya kakak sendiri tahu nggak Dewi Lanjar atau dari GF-nya yang lain itu? Itu siapa itu? Kalau itu kayaknya sosoknya Dewi Lanjar sih, Dewi Lanjar. tapi ada sosok lain. Apa? Biasanya kayak ular gitu, manusia tapi ular badannya. Badannya ular. Di Heeh, mana itu? di jembatannya itu sih, Jembatan. jembatan. Itu ada sosok kepala manusia terus badan ular. Heeh. Gede nggak? Tapi pakaiannya bukan kuning, tapi warnanya hijau. Hijau. Itu di bawah jembatan atau di atas? Area berarti jembatan tempat orang-orang mancing itu Mancing. ya. Nah itu lurusannya itu lurusan Utara. utaranya Gede nggak ularnya? pohon kelapa. Pohon kelapa. Panjang berarti. Iya, Berarti posisinya itu dia lagi ngapain itu berdiri atau lagi lewat. lewat? Mm-mm, Pas airnya itu dia lewat gitu. mm-mm. Cuma kan waktu itu airnya kan kayak ombaknya lagi tinggi sih. Cowok atau cewek yang luar tuh? Cewek. Pakainya hijau. Tapi Tapi yang hijau. pakai kereta kencana malah kuning keemasan. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya sosok ini siapa loh yang di Wilanjar itu yang mana gitu? Dewi Lanjar itu yang kuning. Yang kuning Nah, keemasan. kalau yang hijau itu blorong kayaknya ya. Ratu Siapa? ular itu blorong ya. Blorong. Oke oke. Berarti ini benar-benar yang dikatakan
banyak orang ya guys ya tentang Nyi Blorong di jembatan Selamaran, ternyata ada sosok ular yang badannya manusia gitu kan, Mm-mm. badannya ular terus kepalanya manusia tapi Iya. segede kelapa ya. Ya, pohon kelapa gitu. Mm-mm. Segede segitulah. Dia kan cuma lewat tuh, lewat. Lewat ya. Mm-mm. Tapi dia lihat nggak? Lihat kakak? Enggak lihat kayak. Nggak ya. Enggak lihat tapi lewat doang. Cantik nggak di Nyi Blorong ini? Sama aja cantik. Sama-sama cantik. Sama-sama cantik, tapi kayak wajahnya kayak galak gitu loh, Karo. Apa? Galak yang ular itu Kayak wajahnya itu kayak wajah memang cantik tapi kayak galak. galak gitu, wajah-wajah galak gitu. Tapi kalau yang pakaian yang kuning keemasan ini lembut. Iya lembut. Rambutnya lihat rambutnya. Rambutnya ya kayak dipoto Oh, kayak kayak gitu. yang lukisan ini. Mm-mm. Soal alam mereka itu pagi atau siang atau sore? Pas kakak lihat itu alamnya mereka itu Sama. sama seperti kita. Mm-mm. Berarti kakak pas waktu di situ jam 10 pagi, persis jam 10 pagi. Mm-mm, mungkin Nggak- beda selisih. Nggak berubah cuaca itu. Kayak mendung. Oh, kayak mendung. Tapi di situ mendung Warnanya nggak? setengah abu-abu gitu sih. Kayak abu-abu. Tapi kakak pas di situ mendung nggak? Di situ enggak mendung. Enggak ya. Tapi Panas-panas gitu. panas. Ya. Tapi tiba-tiba kayak mendung gitu. Tapi eranya cuacanya di situ doang yang Di situ ya. Awalnya kan ombak ya. ombak kayak gede gitu sih awalnya. Iya. Lama kelamaan lah itu kayak mendung tapi di situ doang Mm-mm. mendungnya. Iya, iya. Itu yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang kan? Iya, heeh. Sampai sekarang Sampai sekarang. kejadian itu akhirnya kan waktu kejadian itu aku pulang, orang tuaku itu kamu nggak usah ke sana-sana lagi lah, nanti kayak gitu lagi, kayak dilarang jangan ke sana, boleh. Oke, oke. Terus kakak kan bisa melihat hal gaib ya. Atau nih ada contoh nih orang yang mempunyai pendamping atau kodam atau benda-benda yang mempunyai kodam, kakak bisa melihat. Ya melihat iya, tapi kan sininya kan bukan minta mau coba aku mau lihat ada apanya gitu. Enggak, kadang sananya menampakkan diri Oke, sendiri. oke. Ini bukan dalam arti kita mengetes kak, tapi kan untuk edukasi ya, untuk teman-teman yang menonton ya kan. Jadi gini, intinya kan yang namanya gaib itu kan pasti ada gitu. Kakak di area sini ada lihat sesuatu nggak? Iya, ada Ada yang lihat apa itu? orang tua yang dari tadi itu saya sering lihatnya orang tua. Orang tua dari pas awal ke sini. Dari awal ke sini sampai saya ke sini tuh saya lihatnya orang tua. Cuma yang ada dua sih, kayak perempuan itu ada. Perempuan itu pakainya apa? Kayak kebaya. Kebaya. Warnanya Warnanya itu apa sih ya? Kebaya warnanya kayak putih gitu. putih. Cantik ya? Cantik. Kayak orang keraton. Oh, kelihatan. Oke, oke. Masih muda. Berarti beliau di mana ini? Sebelah masuk ke sini. Masuk, pintu masuk. Pohon apa itu? Pohon nangka Iya. di situ, benar ya. Terus si orang tua ini di mana? Di pakainya apa sih pakaian orang tuanya? Kayak apa ya? Kayak Jawa. Jawa, iya, Kejawen. Jawen. Lakonan gitu sih, tapi ada tongkatnya. Dia pakai tongkat. Posisinya di mana dia? Di pojok-pojok makam. Pojok-pojok makam Mm-mm. wali gitu. Di situ kan ada makam aulia ya, makam wali. Berarti beliau pakai tongkat gitu kan. Pakai tongkat. Tapi yang di area sini nih ada nggak di sini? Ada, di sini ada. Di sini ada nih, area sini apa? Ini enggak, adanya yang pojok sana. Pojok situ kan? Apa itu? Kayak apa ya? Sosoknya itu laki-laki. Apa? Laki-laki. Laki-laki. Tapi masih muda itu. Di sana, pojok situ. Masih muda. Ya nggak muda ya, Mas. Umur berapa ya? Umur 30-an. Kayak umur 30. Pakaiannya apa pakaian? Pakaiannya kayak orang-orang dulu itu sih. Kayak orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Berarti di sini ada sosok tiga ini kan. Tapi kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada. Di sini nggak ada. Cuman dia kayak ngawasin gitu di sini. Ngawasin siapa itu? Kakaknya ngawasin. Kakak diawasin dia itu. Orang tua yang pakai tongkat itu. Tapi bisa komunikasi? Enggak sih. Nggak cuma diawasin gitu. Sini gitu. Mungkin
takutnya saya mengganggu gitu. Enggak mungkin. Jadi mungkin yang mimpiin pakaiannya Jawan itu mungkin beliau ya. Ya, Iya, aku dimimpiin beliau tiap duduk terus dikasih tahu kalau Kanjeng Sunan Kalijaga biasa kesini gitu kan. Terus si wanita tersebut di pohon nangka itu kan, itu dia di situ tadi iya, berdiri. berdiri ya, Pakaiannya putih itu. putih, tapi apa kayak orang apa itu berarti putih kayak apa ya namanya ya? Adat-adat kayak adat-adat Jogja gitu sih. Jogja. Barangkali kakak ini semua ini dari mana gitu. Barangkali kakak tahu ini arahnya dari mana semua dari sosok tersebut. Ini tuh masih ikut Jogja sih. Jogja. Berarti dari Jogja ya. Oke. Berarti di ruangan podcast nggak ada salah satu sosok nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Tapi ini ada di dalamnya ada. Apa itu? Ini kan cuma hiasan boneka pocong, tapi barangkali kakak bisa melihat di dalamnya gitu. Ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke bener. Tapi bisa aja kalau yang pengen tinggal di sini bisa, tapi ini nggak ada. Nggak ada kan? Mm-mm. Ya mungkin udah keluar mungkin. Cuma buat singgah kadang sok gitu. Mungkin. Iya, oke. Kalau benda-benda batu akik atau dari tasbih, pokoknya benda-benda lah yang mempunyai kode bisa melihat kak. Apanya? Kakak biasa melihat dari isi-isian dari kodam, dari batu akik atau tasbih dan lain-lain bisa melihat. Nggak mesti sih. Kadang dulu iya, kalau sekarang enggak. Nggak bisa ya. Jadi, Maksudnya gini, kalau kita minta malah nggak bisa. Tapi kalau kadang sering lihat nampak sendiri. terus selama kakak mempunyai pengalaman cerita tersebut, pernah nggak aroma-aroma seperti bangkai, Sering, terus eh, sering. sering atau bunga-bungaan melati atau apa gitu? Bunga-bunga melati. Gimana biasanya? Daerah rumah saya sih sering Rumah. depan itu sering Yang nggak bau melati itu, yang bau melati itu siapa sosoknya? itu kayak sosok apa? Pocong. Pocongnya bau melati. Ada yang lain nggak? Itu biasanya busuk gitu sih baunya itu kayak bau bangkai gitu anyir. Anjir. Heeh. Tapi kalau kakak lewat suatu tempat yang berbau sering kecelakaan, biasanya baunya apa? Aromanya? Anyir. Anjir. Jadi banyak darah mungkin. Iya, kayak darah bisa. Kadang kalau rel kereta itu kan Mhm. sering ada kecelakaan yang di rel kereta. Kalau orang yang mati kayak ketabrak kereta itu kan sebenarnya kayak arwahnya masih sekitar Iya. situ sih. Terus pernah nggak lihat orang yang memakai pesugihan rumahnya besar nih ya kan gede banget. Dia Iya pernah. pernah. Iya, tapi saya nggak bisa nyebutin Di area rumah tersebut ada apa kak yang memakai pesugihan itu rumahnya? kan pesugihan di rumah ya, maksudnya kayak jualan itu pakai pesugihan pocong, ces pocong gitu. Pocong? Heeh. Jualan apa? Jualannya jualan bakso. Tapi saya nggak bisa nyebutin namanya Ya, ya. nggak Iya, apa-apa ada. sih. Itu di situ ada jualan bakso, pakainya ces pocong gitu. Pocong nggak? Pocongnya ngapain itu? Ya itu di dandangnya itu, di depan dandangnya itu Depan dadangnya pocong. kan gerobak, ada dandangnya kan, Ya. dandang bakso. Ya. Itu pocongnya berdiri di situ, di samping dandangnya itu. Berarti orang yang jualan itu pakai itu penglaris. Iya, bisa itu. Bisa. Biar mungkin lakunya keras. Ya, tapi rame nggak? Baksonya tuh rame nggak? Ya rame yang Rame. beli banyak. Banyak ya. Eh, Itu kebetulan lihat atau memang kakaknya langsung lihat? Kebetulan doang sih. Eh, Tapi saya nggak pernah mampir ke situ. Oh, nggak pernah takut. Nggak takut sih, cuma udah tahu ya nggak pernah. Oh, nggak tahu ya. Sosoknya menyeramkan nggak pocongnya itu? Pocongnya satu, Terus? dianya itu kayak berdiri di samping kayak dandangnya itu sih. Kalau ada yang beli, ngeluarin kayak ludahnya gitu. Jadi kan rasanya enak mungkin. Oh, Kalau pakai ludahnya? Ludah yang itu bakso ya? Tapi kalau dibawa pulang, balik lagi rasanya. Balik lagi gimana?
Ya nggak enak rasanya. Oh, nggak enak. Pas makan di situ berarti enak. Dari Mm-mm, ludahnya pocong tersebut. mm-mm. Ada lain nggak selain pocong terus di mana gitu? Banyak sebenarnya kayak di daerah pesisir ya ada, tapi Pesisir mm-mm, apa jualan apa? bukan jualan sih. Kayak apa? Penglaris biar biar rame gitu. Kayak apa? Orang berlayar ikan Heeh. biar ikannya selalu menghasilkan banyak, Oh, kapal berarti ya. sering. Heeh. Tapi kan nggak tahu punya siapa saya itu sering. Terus melihat dari oh gini, kakak pernah nggak diserang santet atau kiriman telur seperti Pernah apa? Kirim apa? dulu waktu SMA ya. Heeh. Saya pernah kayak dikirim apa sininya tuh punggungnya kayak ditalenin gitu sih. Kayak diikat gitu Heeh. sampai 1 minggu. Enggak 2 minggu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu katanya ada yang ngirim ini kan pas dibawa ke guru ngaji saya waktu itu. Akhirnya kan saya di apa kayak sininya kayak dibukain gitu, kayak bukain ikatan apa, Iya, iya. pulang dari situ plong. Nah, Hmm. tapi kata beliau itu ada yang masang. Entah kenapa ada yang masang. Masalahnya apa saya nggak tahu. Tapi waktu saya kerja juga pernah tiba-tiba depan rumah saya itu dikirimin kayak tanah kuburan, Tanah kuburan. ah, sama telur busuk gitu sih. Mm-mm. Heeh. Di rumah. Ditaruh di depan rumah. Itu Nah, masuknya apa tuh dari ya pelaku? mungkin biar saya sakit atau gimana. Sakit. Tapi alhamdulillah setelah saya apa namanya konsul ke ustadz saya kan waktu itu alhamdulillah nggak apa-apa, nggak terjadi Mm-mm. apa-apa. Kan saya belum ngelewatin itu waktu itu. Mm-mm. Ya, Itunya keburu saya bungkus, belum ngelewatin. ya. Oke, berarti kakak gak pernah ngalami dikirimi tanah kuburan gitu kan, Mm-mm. terus diserang gitu apa di belakang badan ya, Mm-mm. dan juga melihat di Pantai Selamaran. Terus kakak sendiri melihat ya dari badan saya sendiri, barangkali kakak bisa melihat gitu. Ada, tapi itu kayak penjaga doang sih, kayak apa? Kayak yang ikut doang. Ikut aku. Heeh, tapi dari dulu, udah dari dulu-dulu. Dari dulu di mana dia? Di luar, nggak di apa? Keluarnya kalau butuh bantuan doang. Kalau aku Saat butuh, mendesak. Kalau oh, saya enggak. umpama nih aku butuh dia gitu, dia datang gitu. Atau Iya, aku gue sendiri pas ketika aku turun tangan dia berarti datang. iya. Tapi sekarang nggak datang, Ya ini nggak datang, nggak cuma ada. dia ada. Nggak datang tapi ada. Berarti si beliau yang membantu ketika aku turun tangan gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Berarti untuk cerita kali ini cukup ya kak ya. Iya. Oke guys, inilah cerita dari Kak Dewi ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah untuk kita semua nih ya tentang makhluk gaib. Terus di Pantai Selamaran melihat sosok eh, orang wanita berpakaian kuning keemasan, dia pakai kereta kencana dan juga melihat adanya blurnya kayak siluman Mm-mm. ular berarti ya. Iya, Itu di Sungai Selamaran menuju laut gitu, iya, menuju laut. utara ya. Dan Iya. juga kakak melihat dari di dalam istana tersebut juga melihat gerbang ya. Berarti itu pas kakak melihat gerbang ini nggak jauh dari sungai tersebut, pas waktu Mm-mm. ada yang melintas Nggak siluman jauh, ular itu ya. nggak jauh. Kayak jaraknya ya itu kan ada pembatas tugu itu Oh sih, iya ya. tengah-tengah pantai itu. Nah itu jaraknya ke sini Iya, ke iya. situ. Dan juga melihat pilar-pilar dari manusia. Dia minta tolong mungkin sampai menangis dan menyesal dari korban-korban tumbal tersebut. Semoga mereka bisa diselamatkan ya Kak untuk ke depan. Nggak tahu semuanya tuh ya. Namanya pesugihan ini benar-benar sangat kejam gitu dari korban-korban tumbal ya. Emang ada sih dari fenomena pesugihan korban tumbal dijadikan apalah di situ. Terus kakak melihat dari orang pelaku pesugihan menjadi budak ya. Iya, Tapi ada sosok-sosok siluman gitu ada nggak? enggak sih. Nggak ya. Oke, oke. Mm-mm. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Semoga penuh manfaat dan
Jangan lupa banyakkan istighfar dan sholawat agar teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dunia dan akhirat. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, Kesah Seram dari pelosok dunia.